Selamat pagi. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan dua materi sekaligus, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pertama kita ke pembelajaran 5 dulu. Masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari. Oke, ayo kita berlatih. Pertama-tama kita akan membaca kembali tentang Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Pertanyaannya, tuliskan kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio. Tuliskan pada kolom ini. Bisa mendengarkan radio, berita daerah, informasi penting, produk iklan, dan ceramah secara gratis. Ya, mungkin saat ini kalian jarang sekali mendengarkan radio ya di rumah. Dan dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Sebagai media untuk iklan produk, sebagai radio juga memberikan informasi cara berwirausaha. Oke, coba diskusikan penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Carilah fakta-fakta dari berbagai sumber. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama telepon, kemudian laptop, dan angkot, ya, angkutan kota. Dampak di bidang ekonomi untuk telepon yaitu sebagai alat komunikasi jarak jauh. Kemudian selain juga bisa disewakan seseorang yang menghubungi keluarga atau kerabatnya yang tempat tinggalnya jauh. Ya, ini dulu waktu zaman-zamannya ada wartel, ya, warung telekomunikasi. Kemudian untuk laptop, untuk mendesain suatu iklan, juga untuk bekerja, kantoran, pendidikan juga boleh. Kemudian jika tersambung internet, bisa untuk hiburan, bisa. Kemudian untuk berjualan online juga bisa, atau membeli produk secara online juga bisa, banyak sekarang ya. Kemudian untuk angkot, sebagai alat transportasi bagi pelaku usaha untuk menjual produknya. Nah, berikutnya. Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Ya, karena saat ini aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dulu. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Ya, saat ini aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, tidak perlu tatap muka untuk bertransaksi dengan orang lain, ya. Selain itu juga jangkauan penjualan yang lebih luas dengan adanya internet. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Ya, penemuan-penemuan tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya banyak kasus penipuan yang ada di internet. Hati-hati ya anak-anak, khususnya dalam hal jual beli online. Nah, ini hati-hati bagi yang suka membeli barang secara online ya, takut-takutnya malah ditipu oleh si penjual. Oke, berikutnya, ayo kita berkreasi. Nah, sekarang saatnya kalian memainkan lagu Mariam Tomong menggunakan alat musik ya. Boleh menggunakan pianika ataupun recorder atau suling ya kalau ada. Ini sini not angkanya seperti ini dan direkam melalui video dan kirimkan di grup. Oke. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 ini, tahukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano. Ayo latihlah kebugaran kita. Ya, karena saat ini kalian masih di rumah, jadi kalian bisa berolahraga sendiri. Oke, sebelum berolahraga, ayo kita membaca dulu sejarah penemuan bola voli. Permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Fußball. 2 tahun kemudian, olahraga ini diciptakan William J. Morgan pada tahun 1895. William J. Morgan adalah direktur YMCA, Young Men Christian Association, di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat.
Mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Minonet. Dasar yang digunakan permainan Minonet adalah memukul-mukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan Minonet ini kemudian diubah menjadi bola voli. Bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian berikutnya adalah cermati kembali kisah perjuangan Bapak B.J. Habibie. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Banyak sekali ya. Penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional adalah teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Kedua, sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau anak-anak hingga saat ini? Sikap yang dimiliki oleh Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini adalah disiplin, kerja keras, serta memiliki semangat dan memiliki tekad yang tinggi. Oke, berikutnya, apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Ini banyak ya. Jelas, sikap cinta tanah airnya dengan mengharumkan nama Indonesia lewat penemuan-penemuannya. Salah satu prestasinya adalah menjadi penasihat pemerintah di bidang di bidang teknologi pesawat terbang. Kemudian beliau juga pernah menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menristek pada zaman itu, dan menjadi Wakil Presiden, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, serta mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer. Apakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan secara singkat. Sikap disiplin, kerja keras, tanggung jawab adalah sikap-sikap positif yang sangat dibutuhkan seseorang menjadi sukses. Dengan memiliki sikap tersebut, seseorang dapat mewujudkan mewujudkan cita-citanya. Sikap disiplin saja tidak cukup. Sikap disiplin akan lebih baik jika didukung dengan adanya sikap bertanggung jawab dan kerja keras. Seluruh sikap tersebut berhubungan satu sama lain dalam menentukan prestasi seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, sekarang kita ke evaluasi terakhir. Ini ada 3 soal. Yang pertama, gambarlah suatu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut. Gunakan 3 buah saklar dan 6 buah lampu. Ya, digambar saja ya di buku gambar atau di buku tulis kalian. Jika saklar 1 dinyalakan, maka ada 2 lampu yang menyala. Ya, perhatikan kabel-kabelnya menyambung kemana nanti. Kemudian saklar 2 dinyalakan, maka akan ada 1 lampu yang menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka akan 3 lampu menyala. Jadi saklar 1 untuk 2 lampu, saklar 2 untuk 1 lampu, dan saklar 3 untuk untuk 3 lampu. Ya. Kemudian nomor 2, ceritakan pengalamanmu saat melakukan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Ya. Ini bisa ceritakan hak kamu sebagai pelajar di sekolah bagaimana dan kewajibannya. Atau juga hak kamu di rumah dan kewajiban kamu di rumah sebagai seorang anak ya. Dan yang ketiga, kamu telah mengenal berbagai penemuan. Penemuan-penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tuliskanlah penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagian di bawah ini ya, seperti ini. Kalaupun nanti bagiannya tidak cukup untuk kalian tulis, kalian pindahkan ke buku tulis ya, dibuat yang lebih besar. Sini Bapak contohkan contohkan 1 saja. Penemuannya yaitu lampu. Untuk di bidang sosial sebagai alat penerangan ketika berkumpul di malam hari ya. Jadi enak untuk bersosialisasi dengan tetangga atau dengan kerabat, bisa berkumpul sampai malam hari ya karena ada lampu. Kemudian untuk bidang ekonomi, mendukung kegiatan jual beli di malam hari.
Ya, banyak pasar-pasar juga yang mulai berkegiatan jual beli pada malam hari karena ada lampu. Kemudian untuk pendidikan sebagai penerangan ketika belajar pada malam hari khususnya ya. Kemudian budaya, nah, Malaysia bisa beraktivitas pada malam hari. Nah, untuk penemuan-penemuan yang kedua dan ketiga, kalian isikan sendiri sesuai dengan yang kalian ketahui. Seperti itu ya. Baik, itu saja materi ini hari ini. Materi ini cukup panjang, jadi pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.